Enggak, mau Bapak Aib sama Bu Ade dulu kan? Ya. Ya. Ayo Bu Ade, kita mulai. Ya, Pak Aibnya mana ya? Ayo Bu Ade mulai. Ya, ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Aib, gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam Bu Ade. Alhamdulillah kabar saya baik. Ya, ulangi lagi. Assalamualaikum Pak Aib. Waalaikumsalam Bu Ade. Pak Aib lagi sibuk nggak nih? Kebetulan kebetulan agak santai Bu. Gimana nih? Kalau saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada apa? Kayaknya nih. Oh, tak apa-apa Bu Ade. Apa nih yang mau Bu Ade obrolkan sama saya? Begini Pak Aib, saya mau curhat sedikit tentang masalah saya. Bapak bisa membantu saya nggak? Oh gitu, insya Allah dengan senang hati Bu. Tapi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi, Pak, atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini. Masalah apa tuh Bu? Coba Ibu ceritakan atau apa yang bisa Ibu yang saat ini Ibu rasakan? Mungkin saya bisa membantu dari permasalahan Ibu. Bapak ingat nggak waktu beberapa hari yang lalu ada Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu itu saya mendapatkan teguran, Pak, dari beliau, dari Bapak pengawas. Oh, bagaimana bisa terjadi tuh Bu? Lalu apa yang membuat Bu Ade bisa mendapatkan teguran dari Pak Pengawas? Kalau menurut saya sih ya Pak ya, sebenarnya masalahnya itu tidak terlalu serius. Oh, kok tidak serius? Tidak serius gimana Bu? Bapak pengawas itu kan mengkritik tentang proses mengajar saya Pak waktu itu. Proses mengajar yang gimana maksudnya? Beliau keberatan, mungkin ya ini mah. Beliau keberatan waktu saya mengajar. Saya kan waktu itu tidak menggunakan buku teks, Pak. Oh, gitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Ade dengan respon dari Bapak Pengawas tersebut? Sejujurnya, eh, saya sampaikan kepada beliau kalau selama ini, selama saya mengajar, ya saya menggunakan berbagai sumber gitu ya Pak. Ada dari buku referensi
dari perpustakaan, juga ada yang mengacu pokoknya yang penting mah mengacu pada kurikulum gitu ya. Ketika saya sampaikan kepada beliau seperti itu, gitu ya, jadi beliau Iya. intinya merasa tersinggung gitu, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Selama ini apa yang Bu Ade lakukan di dalam proses belajar mengajar? Eee, Ya yang seperti sudah saya ceritakan tadi apa? Ya gimana, Pak? oh iya, yang apa? Boleh berlanjut lanjut, Bu, lanjut. Apa? Ya yang seperti saya ceritakan tadi ke Bapak ya, eee, selama proses belajar Mhm, mengajar itu kan saya menggunakan dari berbagai sumber ya, Pak, ya, dari mhm, buku yang ada di perpustakaan atau saya juga mengajak siswa untuk menonton menonton video-video yang pembelajaran yang mhm. interaktif gitu dan menyenangkan gitu. Oh, pembelajaran yang Bu Ade lakukan tadi itu sudah bagus. Mengapa Ibu Ade tidak ini sebentar sebentar. Mengapa Bu Ade tidak menggunakan Ya. buku teks? Ya, tadi itu Pak, menurut saya, sumber belajar itu kan, yang saya gunakan ini sudah menurut saya ya, sudah memudahkan siswa gitu ya. Siswa juga termotivasi gitu dan intinya Mhm. mengacu pada kurikulum lah Pak, gitu. Ya, sebenarnya sudah bagus sih, Bu. Terus bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Eee, ya selama ini sih yang saya rasakan, memang sih ya Pak ya, masih ada beberapa siswa yang, yang masih kurang maksimal gitu Pak. Ya, itulah Bu, pentingnya buku teks gitu kan, buku teks sumber belajar gitu. Mungkin harapan Pak Pengawas ya seperti itu karena murid itu berbeda-beda ya cara pemahamannya gitu. Mungkin gitu. Ya, benar Pak, saya pikir juga seperti itu Pak. Ya alhamdulillah lah kalau Bu Ade sudah paham. Terus setelah Bu Ade bercerita sekarang gimana tuh perasaan Bu Ade? Yang awal-awalnya saya merasa resah gitu, kurang nyaman, Mhm. setelah jadi kepikiran terus Pak kalau di rumah itu, jadi membuat semua pekerjaan yang lain jadi jadi terbengkalai gitu Pak, gara-gara Oh, memikirkan ini. iya. Lalu apa yang membuat Bu Ade merasa tidak nyaman nih? Ya, jangan ada yang dipendam gitu Bu Ade ya. Ya gimana ya Pak ya, saya takut Pak. Takutnya gini loh, eee, takutnya itu, bapak pengawas itu menyampaikan ke kepala sekolah kita gitu Pak. Terus, nanti kan akan jadi masalah lah di kemudian hari gitu. Oh, begitu. Jadi itu yang dikhawatirkan Bu Ade. Iya Pak. Kalau menurut saya, seandainya beliau nanti menyampaikan hal yang positif, ya Pak, pasti Pak Bu Kepala itu menyampaikan hal yang positif buat kemajuan Bu Ade dalam proses mengajar gitu. Itu menurut saya. Iya iya, saya setuju Pak. Dari apa yang sudah Bu Saya Ade sampaikan, apa sih rencana yang Bu Ade nih untuk kedepannya gitu? kemungkinan saya akan, ngobrol kali ya sama beliau gitu, Mhm. supaya beliau juga memberikan solusi-solusi dari permasalahan pembelajaran yang, saya lakukan kemarin waktu supervisi itu, Pak. Jadi bisa diperbaiki lagi ke depan. Ya, kalau bagi saya sih setuju.
Lalu apa hal lain yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya, maksudnya? Ya itu, saya akan menemui pengawas ya Pak ya. Terus Hmm. ya sekaligus saya juga mau meminta maaf pada beliau gitu. Kemudian terkait proses belajar mengajar, ya ke depannya saya juga akan meminta saran kepada pengawas gitu, bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik dan yang benar itu seperti apa. Iya. Lalu bagaimana nih Ibu Ade ya? Maaf nih saya banyak bertanya. Lalu bagaimana proses belajar mengajar Ibu selanjutnya nih ke depannya? Setelah ini sih saya akan memakai buku teks seperti yang diminta oleh Bapak pengawas untuk sumber belajar yang utama gitu ya. Ya walaupun nanti sumber belajar yang kemarin-kemarin yang sudah saya terapkan juga akan saya gunakan karena sudah terlihat ya siswa saya juga merasa nyaman dengan cara yang sudah saya lakukan tersebut gitu ya Pak. Ya, langkah yang Bu Ade ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bu Ade tadi gitu. Ya, syukurlah Pak. Apa namanya? Sekarang saya merasa lega gitu karena jujur saya takut mengambil langkah yang salah dalam menyelesaikan ini. Apalagi kan sudah berurusan dengan atasan kita gitu ya Pak ya. Agak khawatir, takutnya ya gitu tadi salah langkah gitu Pak. Ya, syukurlah Bu Ade kalau Bu Ade sudah merasa lega. Terus komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu sih dalam proses mengajar saya ya Pak ya, saya akan mengacu pada kurikulum ya yang pertama itu. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada ya, termasuk aturan dari Bapak pengawas tentang penggunaan buku teks itu Pak. Alhamdulillah. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan nih, yang Ibu Ade butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam apa pikiran gitu ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain gitu ya Pak ya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya, bagi saya sih itu ide yang bagus. Ya, ide yang barusan disampaikan Bu Ade itu ide yang bagus. Semoga dapat segera terselesaikan lah Bu Ade ya. Dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tak nyaman gitu. Ya amin, amin, amin. Pak Ed, terima kasih ya atas waktunya dan sudah mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa apa namanya sedikit lega gitu. Terus semoga kita nanti ke depannya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Pak ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Ibu. Makasih ya Pak Ed, sehat selalu. Pokoknya saya doakan Pak Ed bahagia selalu. Sama-sama. Terima kasih kembali Ibu. Ya. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk yang kegiatan kedua, saya berperan sebagai coach, kemudian Pak Ade berperan sebagai coachee. Kita mulai ya Pak ya? Saya, Pak Ed. Ya, Pak Ed. Iya. Baik, Bukan Pak Ade. kita mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Halo, apa kabar Pak hari ini? Ada apa nih menghubungi saya tiba-tiba? Baik Bu, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu? Mohon maaf nih Ibu, mengganggu waktunya.
saya ingin ngobrol-ngobrol Bu sama Ibu nih Bu. Maaf sekali mau ganggu waktu Ibu. Oh, tidak apa-apa, Pak. Alhamdulillah saya juga baik. Apa yang ingin Bapak diskusikan dengan saya hari ini? Gini Bu, saya ingin membahas bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran yang ya di kelas saya. Saya merasa ada beberapa siswa yang kurang memahami materi yang saya ajarkan Bu. Oh, baik, Pak. Lantas, apa strategi yang sudah Bapak persiapkan untuk mencapai pembelajaran itu? Ya kalau yang sering atau yang sudah saya lakukan, saya mencoba memberikan tambahan materi pembelajaran dan memberikan tugas tambahan, tapi saya merasa tidak terlalu membantu, ya tidak bisa membantu bagi siswa gitu. Itu yang saya rasakan. Oh, baik, Pak. Saya paham. Oke, mari kita coba lakukan refleksi bersama-sama ya, Pak ya. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa Bapak itu? Ya dari kebutuhan siswa sih Bu, saya sudah melakukan tes awal. Ya tes awal ini sebelum semester. Oke, Kemudian ya itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Tapi saya merasa itu ya maksudnya bukan tidak cukup ya, tapi belum cukup Bu. oke, baik. Mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa memang merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran ya, Pak ya. Kemudian, apa Bapak pernah mencoba menggunakan strategi atau metode lainnya gitu? Ya, bentar ya Bu ya. Kalau metode lain sih yang sudah pernah saya lakukan juga seperti melakukan observasi di kelas, melakukan wawancara pada siswa, terus kemudian untuk mengetahui lebih dalam tentang kebutuhan belajar mereka ya Bu ya tujuannya. Ya. Namun saya rasa itu juga masih belum cukup untuk meningkatkan antusias belajar murid saya gitu kan. Dan yang berdampak pada hasil belajarnya Bu. Nah, yang saya rasa mungkin harus mencoba apa ya? Ya mencoba model-model pembelajaran yang lain mungkin ya Bu ya. Metode yang ya yang sudah dilakukan di awal itu saya rasa masih kurang gitu. Oke. Nah, selain metode tersebut yang sudah Bapak lakukan juga, barusan Bapak bilang model pembelajaran lainnya. Bagaimana dengan strategi model pembelajaran yang ingin dicoba oleh Bapak? Ya, gini sih Bu ya. Sebelumnya itu kan saya sudah menggunakan model pembelajaran saintifik ya, seperti discovery learning. Ya, namun saya juga pernah terfikirkan menggunakan ini Bu, apa ya? Ya Allah ya Rabbi. Ini nih model pembelajaran yang berbasis masalah. Apa sih Bu tadi? Ya, PBL. Oh, Nah, oh iya, PBL. problem Namun based belum pernah. learning ya, Pak? Nah, Oh iya, iya, iya. Oke. Nah, oke. Dari identifikasi yang Bapak ceritakan nih, kita sekarang semakin mengerucut ya, Pak ya, ke dalam permasalahannya. iya, Sekarang, bagaimana pembelajaran yang menggunakan model PBL ini kalau menurut Bapak? ya. Sejauh ini sih Bu, sejauh penilaian saya ya, menurut saya pembelajaran PBL ini bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan daya pikir para siswa sehingga bisa mengkonstruksi ya rasa keingintahuan dari rasa keingintahuan belajar siswa karena pembelajaran ini dikaitkan dengan permasalahan yang nyata gitu. Ya, ya intinya yang nyata dan konkret yang sehingga ya siswa itu bisa lebih memahami materi yang akan saya sampaikan. Mungkin seperti itu. Baik, jadi hal yang dilakukan nanti lebih ke model pembelajaran yang Bapak lakukan nanti ya, yaitu, problem based learning tadi. Nah, Iya. bagaimana rencana Bapak untuk menerapkan model pembelajaran tersebut, Pak?
Terus kemudian kapan saya bisa melakukan melihat Bapak dalam melaksanakan pembelajaran ini? Ya, kalau masalah kapannya sih, apa ya, Bu? Ya mungkin saya akan mencobalah untuk beberapa pembelajaran ke depan supaya ini masalah model pembelajaran ini bisa saya terapkan. Ya, cuman mungkin ya maaf ya Bu, terima kasih aja dah. Aduh, nih saya benar-benar udah ngerepotin Ibu. Terima kasih Bu. Sekarang saya sudah ya minimum dari obrolan ini sudah ada pencerahan lah mengenai rencana saya untuk mencoba menerapkan model pembelajaran PBL di kelas saya maksudnya. Ya insya Allah saya akan terapkan lah di membuat dulu dari mulai membuat perangkat pembelajarannya ya sampai ke yang menyiapkan media pembelajarannya yang ya berhubungan dengan model pembelajaran PBL ini Bu. Sekali lagi makasih Bu ya atas masukannya gitu. Baik Pak, saya juga senang bisa membantu. Saya akan selalu siap memberi bantuan dan dukungan kepada Bapak dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin kapan-kapan kita bisa diskusikan kembali ya Pak ya, setelah mungkin Bapak bisa melaksanakan rencana Bapak tadi. Nanti kita bisa saya membantu untuk menerapkan mengobservasi Bapak gitu Pak. Terima kasih Bu ya atas waktu dan diskusinya pada hari ini. Sama-sama Bapak. Sudah menuntun saya kemudian memberikan pencerahan dalam ya menampilkan model pembelajaran yang mungkin bisa lebih cocok untuk siswa saya gitu. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Bapak, saya senang bisa membantu. Iya. Oke, makasih Bu. Baik. Sekali lagi terima kasih buat Ibu. Sama-sama Bapak, hubungi saya kapan saja. Insya Allah. Oke, cukup ya untuk yang kedua. Selanjutnya Bu Ade, ya Bu, dengan saya ya? Ya. Oke, mulai ya Bu ya. Siap Bu. Oke, Assalamualaikum Bu Nisa. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ade. Alhamdulillah baik Bu. Gimana dengan Bu Ade? Alhamdulillah baik. Walau tadi ada sedikit rasa mules-mules dikit ya. Aduh, tegang nih mau menghadapi lahiran Bu. Masya Allah. Ini ya sesuai. Ya. Mohon maaf ya, jadi dulu ya. Ini sesuai dengan janji kita kemarin nih Bu. Hari ini kan katanya kita mau ngobrol-ngobrol nih katanya. Sebenarnya apa yang ingin Ibu ceritakan sama saya? Iya Bu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu sudah mengganggu waktu Ibu, apalagi Ibu sedang keadaan seperti ini ya Bu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih, Bu Ade juga mau meluangkan waktunya hari ini. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu semangat belajarnya, antusiasnya itu kurang Bu ketika belajar dengan saya. Oh gitu. Jadi menurut Bu Nisa, murid-murid Bu Nisa itu kurang antusias dalam belajar, begitu ya Bu ya? Iya Bu, begitu Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya Bu dengan kurangnya antusiasme murid-murid yang di kelas saya itu. Oh, menurut Bu Nisa, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Nisa? Kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu, yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya agak membosankan Bu, mungkin monoton gitu ya.
saya memang terlalu dominan untuk Ya. berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara gitu, Bu. Saya juga sebenarnya menggunakan buku teks untuk sumber belajar, Bu. Jadi penyebabnya itu adalah Bu Nisa terlalu sering menggunakan metode ceramah gitu ya Bu ya. Terus kurang memberi ruang untuk murid memberi tanggapannya dan hanya memakai buku teks untuk sumber belajar ya Bu ya, sehingga murid-murid merasa bosan. Jadi begitu ya Bu ya? Ya Bu, seperti itu Bu. Nah jadi kira-kira nih apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Ini Bu, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Oh ya, saya sependapat sih dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu merasa asik dan tidak membosankan dalam pembelajaran Ibu? Pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games ya Bu ya, supaya pembelajaran lebih menarik. Ya, saya setuju Bu, ice breaking itu akan menambah semangat belajar murid ya Bu ya. Tapi ini loh Bu, apakah ada hal lain yang bisa membuat murid-murid lebih antusias selain yang tadi Ibu sebutkan itu dalam pembelajaran? Sepertinya saya harus menambah sumber belajar selain buku teks, seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok atau Reels di Instagram. Betul Bu, berarti Ibu harus sering-sering membuat itu ya, media-media pembelajaran di TikTok Ya, gitu ya. betul. Oke, Ya jadi Bu. sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan metode pembelajaran selain ceramah dengan menambah sumber belajar yang beragam gitu ya Bu ya, seperti video di YouTube, di TikTok gitu. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Ya, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa atau mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Gitu. Misalkan mereka senang menggunakan bentuk seperti drama, lagu, puisi, pantun, atau seperti poster gitu ya, laporan digital gitu Bu. Sepertinya saya akan melakukan hal-hal yang berbeda gitu Bu, biar mereka itu lebih semangat lagi dalam belajar dengan saya Bu. Bagus tuh Bu, rencana Ibu. Tapi nih di antara dua rencana yang tadi Ibu sebutkan itu, kira-kira mana yang akan dilakukan terlebih dahulu dalam waktu terdekat ini Bu? Sepertinya saya akan merancang pembelajaran dulu Bu dengan metode pembelajaran selain ceramah dan menambah sumber belajar yang beragam untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya akan menjalankan pembelajaran seperti mereka belajar gitu Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan materi saya gitu, tidak ada unsur paksaan. Nah, kemudian saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Sepertinya itu Bu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini Bu. Ya, keren Bu, keren sekali. Oke, saya sangat mendukung rencana Ibu. Terus lalu bagaimana tuh supaya rencana itu bisa Ibu memastikan rencana itu bisa berjalan dengan baik gitu?
Kayaknya saya harus rajin belajar ya, Bu, ya. Mencari sumber-sumber belajar yang lain gitu ya, biar saya tuh lebih banyak lagi info-infonya gitu, biar nggak gaptek gitu, Bu. Itu sepertinya ya, Bu, ya? Iya, heeh. Jadi harus apa namanya, sering, melihat-melihat sumber dari yang lain ya, oke. Setuju Bu itu, jadi apa yang Ibu simpulkan dari percakapan kita kali ini nih, Bu? Oke. Untuk meningkatkan antusias murid dan mengikuti pembelajaran saya gitu, yang saya rancang gitu ya, dalam pembelajaran yang mengasihkan gitu ya, dengan menggunakan metode dan sumber belajar yang beragam, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan murid saya, Bu. Itu sih yang saya simpulkan, Bu, dari percakapan kita, Bu. Oke, baik Bu Nisa. Mudah-mudahan, semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Nisa ya, Bu, ya. Oke, saya tunggu loh nanti di diskusi berikutnya, hasilnya seperti apa, ceritakan lagi loh ke saya ya, Bu, ya. Baik, Bu, terima kasih loh atas waktunya. Maaf loh mengganggu waktu Ya, Ibu. sama-sama Bu Nisa ya, heeh. Ya udah dulu ya, Bu, ya. Heeh, Baik, Bu. assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah selesai. Ini teh Bapak Aib sama Bu Ade, apa kita hentikan aja ya aktivitas merekamnya ya? Cukup ya? Ya, mangga Ibu di stop dulu rekamannya. Baik, Pak.